Di salah satu sudut kota Kairo lama, terdapat sebuah distrik yang sangat penting dan terkenal bagi masyarakat Islam di Mesir, yaitu distrik Sayyidah Zainab. Nama mulia yang dinisbatkan kepada sosok keturunan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Nil spesial Ramadan bersama saya Lukman Hakim. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Di antara tanda keimanan seorang muslim adalah mencintai nabinya dan juga mencintai ahlul baitnya, keluarganya. Dan di hari ini, insya Allah saya akan mengajak teman-teman semua menziarahi dan sekaligus tapak tilas kepada seorang tokoh perempuan yang sangat mulia, yang sangat terhormat, cucu perempuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib dan juga putri daripada Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga saudari kandung daripada Imam Sayyidah Syabab Ahlul Jannah, imam pemimpin ahli surga, yaitu Imam Hasan dan Husain. Dan insya Allah saya akan menaiki tuk-tuk ya untuk menuju ke sana agar perjalanan lebih cepat dan lebih lancar. Ikuti terus perjalanan saya. Sudah menjadi tradisi masyarakat Mesir untuk menamai sebuah jalan, distrik, ataupun masjid dengan nama tokoh-tokoh mulia dan berpengaruh. Hal ini tak lain merupakan wujud kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap para tokoh-tokoh tersebut. Sebut saja distrik Imam Hussein, distrik Imam Syafi'i, Jalan Sahabat Sidi Uqbah, Masjid Amr bin As, dan lain-lain. Sejarawan mengungkapkan awal masuknya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Mesir dimulai dari keputusan Sayyidah Zainab yang memilih untuk tinggal di Mesir dari kota Madinah sekitar tahun 61 Hijriah pasca tragedi Karbala. Sayyidah Zainab pergi dari Madinah tidak seorang diri, melainkan ditemani anak-anak Sayyid Husain, yaitu Fatimah, Sukainah, dan Ali Zainal Abidin atau yang digelari sebagai As-Sajjad. Dan ini terjadi pada awal bulan Sya'ban. Beberapa riwayat menyebutkan alasan Sayyidah Zainab memutuskan pergi ke Mesir dikarenakan penduduk Mesir memiliki kecintaan yang besar kepada Ahlul Bait. Dan hal itulah yang juga disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada Sayyidah Zainab. Wahai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pergilah ke Mesir, karena sungguh masyarakat sangat mencintaimu karena Allah dan juga mencintaimu karena kedudukanmu yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau tiba di Mesir pada tahun 61 Hijriah, beliau sangat disambut oleh penduduk Kairo ketika itu. Bahkan gubernur Mesir, Maslama bin Mukhalad ketika itu menyambutnya dengan penuh sukacita dan menempatkan beliau di istana atau di kediamannya di kota Darbusiba yang sekarang menjadi distrik Sayyidah Zainab. Disebabkan kondisi corona, Masjid Sayyidah Zainab hanya buka pada waktu sholat saja. Biasanya masjid ini sangat ramai dikunjungi oleh orang Mesir dan juga peziarah dari penjuru dunia. La
Usai sholat, jamaah dan peziarah diizinkan untuk menetap di dalam masjid selama 15 menit. Dan inilah kesempatan kita untuk menziarahi makam beliau meski dari balik tirai. Masjid Sayyidah Zainab dibangun semasa dengan Masjid Husain yang terletak di seberang Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Lalu, masjid ini direnovasi pada tahun 1548 Masehi dan dibangun kembali pada tahun 1761 oleh Pangeran Abdurrahman Khat-Khuda dengan menambahkan fasilitas-fasilitas untuk peziarah. Seperti halnya masjid-masjid Ahlul Bait lainnya, masjid ini dilengkapi dengan sebuah menara bercolak mamalik dan kubah di depannya. Masjid yang berbentuk persegi panjang ini memiliki halaman yang cukup luas dengan dilengkapi pagar yang mengelilinginya. Sayyidah Zainab wafat 1 tahun setelah kedatangannya di bumi Mesir ini. Beliau dimakamkan tepat di mana beliau wafat. Dan ketika bicara tentang makom, maka sejatinya kalimat makom itu adalah kalimat maknawiyah. Tidak hanya berbentuk fisik atau zat saja, melainkan lebih luas. فَإِذْ أَقَمْنَا مَقَامًا فِي السَّيِّدَةِ زَيْنَبْ فِي مَصْرٍ hatta walau lam yakun jasaduha at-tahir fi hadzal maqam, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk ramzun atau simbol daripada kecintaan dan kerinduan masyarakat Mesir terhadap Ahlul Bait. Keinginan agar mereka dan generasi-generasi yang akan datang bisa senantiasa mendapatkan barokah dan meneladani sifat-sifat terpuji yang terpancar dari Ahlul Baitin Nabi alaihimussalam.